Ini tentang skena Ambyar. Skena Ambyar aku kan kemarin ini rame. Saya lihat di TikTok juga tuh. Di apa? Kontenmu. Kontenku ternyata banyak pro kontra toh. Nah itu aku mau ceritain sebelum dan sesudah dan dampaknya di hidupku toh. Nah itu Bang Ari, aku nonton Ilmu Hitam. Ambruk aku jadi komik no. Kenapa? Kok kamu nggak suka orang timur? Apa? Maksudnya nggak suka lihat orang timur banyak ambruk gitu? Bukan. Maksudnya lihat orang timur banyak sekali. Kayak Kok bisa kayak Madiun? Itu masuk ke Kuto Cilik, Cikarang, langsung di Kuto Gede. Kenapa? Apa nih standarisasinya Mas Nope nih? UMR. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Mari ke Mama Tari. Yo Wih, makan terus, tidak diet ya? Lu tempat apa ada nama? Mana? Apa ya? Kue? Ya kue apa lagi? Bisa jawab pisang goreng dong, bilang kue. Iya sih, kue donat, 1.500. Ada dulu penjual. Kamu tahu lagu itu tidak? Kedona, you are my Sonia. Penjual donat di Fakfak. Penjualannya punya donat, tapi dia punya lagu itu. Kue donat, 1.500. Sedeng teng. Bagus juga. Laku, dia berdonat laku langsung di situ. Kalau apa di Buton apa? Kalau dia punya nama. Ini. Geser. Jangan terlalu kasar. Ulang. Jangan terlalu Iya, masuk aja nanti masuk kapan. ulang. Tutup. Iya, maaf. Jangan terlalu kasar ya. Ya Bang Mamat. Mas Nope. Bang Ari. Mas Nope duduk di sini. Siap. Duduk aja dulu salaman gitu loh. Peri Bampuki. Mulut. Masuk. Disuruh Pati ngomong gitu. Tidak mungkin. Iya. Pasti tidak mungkin suruh ajar begitu. Iya, ngomong masuk. Awalnya nggak Peri Bampuki, Bang Mamat yang disuruh gitu. Feri apa? Ada orang di Ternate. Apa? Kapten nabrak ini. Kapal feri. Oh, kapal feri. Memang orang Jawa itu yang Iya. ini kapten, yang apa pengawas. Heeh. Dia sudah kasih tahu. Saya nonton videonya, Iya. saya nonton. Iya. Dia sudah kasih tahu. Tunggu apa Kak? Tunggu orang arahkan baru ini. Tapi Iya. feri tinggal masuk baru pas dia tabrak dermaga patah dan aduh. Tapi ini orang Jawa kayaknya yang lama di Ternate ya. Iya. Jadi sudah tahu istilah-istilah. Susah paham. Jadi dia aduh feri ini dibilangin kok feri Bampuki. Tabrak sudah mau. Tak cukur sudah. Tabrak sudah mau. Terlalu timur, Mas. Terlalu timur. Orang Ternate aku. Ternate. Iya. Tinggal di mana Ternate? Di ini. Ayo dong. Ayo dong. Di ini. Di mana? Gambesi. Oh, dekat dengan tempat itu. Di mana, Bang? Kantor camat. Camat mana? Camat. Novian. Gila. Pangeran Jawa Timur. Prince di Of Jawa. Java. Prince of Java. Sebut nama Novian itu Jawa bergetar. Wah, Ini kita siap-siap trending topik ini. Trending topik. Iya. Apa sih itu kalau yang ramai sekali? Ya trending Trending. saja. Kalau trending topik di Twitter, Mas. Kita bukan tayang di Twitter ya. Kita tayang di YouTube. Tapi udah lama ini aku nggak keliling-keliling YouTube Bang Ari. Oh, Ya. agak menurun powermu. Powerku menurun. Karena kan Semenjak punya anak. Ya, karena aku di Madiun. Iya, udah ada kan? Di Jakarta kan keliling-keliling toh. Oh. Ya, sama apa-apa. Karena katanya kan salah satu penarik masa. Iya, itu ini kan. pesugihan YouTube. Pesugihan YouTube. YouTube. dibilang. Saya udah lama banget aja Ya. dia kesini tuh. Ya. Masih di Madiun, masih di Gitu. Madiun. Padahal kita itu butuh kemarin pesugihan YouTube awal-awal tuh. Iya. Tapi sudah trending 1 Bang Radit kemarin. Udah trending Kita 1. taksi, Kita ya. sudah pernah merasakan trending 1. trending 1. Nah, Foundation. Udah pernah trending 1. Raditya Dika. Betul. Sama ini episode Bang Frimawan. Aku nonton, Filsuf banget. Sufi itu. Oh, kok Sufi? Keliru ngomong. Filsuf Filsuf Iya.
Isi ya daging ya. Daging, ilmuwan berkumpul. Meramu. Termasuk Primawan ya. Bang Indra gitu. Nah, ini Saya juga kaget itu Primawan pendekatannya ternyata begitu sekarang ya. Udah kita follow. Dia pengen ngobrol dia. Oh, Bang Ari Ya. pulang di luar, makin panjang itu. makin panjang ya. Iya. Iya, pas Bang Ari balik tuh, wis dari hati ke hati lah. Primawan. Nah, ini diturunin aja Bang ya, yang kosong. Habis ilmuwan. Dadaan juga Bang Ali telepon. Loh, Pak, siap ini. Siap. Tapi kita nge-host aja. Iya, Bang. menurutmu nih, Pe, Ya, Bang Ari. sebenarnya core kebudayaan Indonesia itu apa? Mau ke arah mana Kita kebudayaan kemarin kan sudah bicara tentang apa namanya pencarian. Betul. Dengan Indra Apalagi Primawan. Jawa Timur. Jawa Timur kan kau sudah peradaban kebudayaan itu. sudah besar sejak sekali. zaman dahulu kala. Iya, banyak Kira-kira kerajaan menurut di sana. core kebudayaan Indonesia itu sebenarnya apa? Apa? Gimana? Ketawa jangan menjawab. Kalau nggak ada pendapat tentang itu. Ini ya Allah. Misalnya ada core kebudayaan di Jawa ya, di Indonesia. Iya. Harusnya budaya kita itu ini Bang Ari. Ini dipaksa tetap nggak ada isi kepala. Udah dipaksa nggak nemu ya? Peras tetap nggak keluar akhirnya ya. Kalau di arsip itu kayak di mana ya tadi? Dia nggak pernah ingat hal ini ya Allah. Tadi sebelum tag ini kan aku nonton sampean loh, tadi nge-review, ilmuwan apa berita-berita luar taktuk ya. Yang mana? Yang tadi itu apa video tadi? Oh itu Mama. Iya, maksudnya semua berita apapun sampean bisa menanggapi. Kagum Mamat. aku, ya. Olimpiade akan ada tulisannya. Oh ada Bang Mamat, tapi kan sampean jabarin nggak paham gitu toh. Iya udah ada juga coba. Ada juga, toh. Di situ. Nggak berisi banget sih kita. Kita juga diperas bingung juga itu apa ini apa. Wah. Tapi Iya, nggak saja berarti kita ini. Santai. santai. Mas Nope sehat. Terlalu kelas. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat Mas. Sekarang kesibukannya lagi apa aja nih? lagi ini kembali ke Jakarta Mas Mama. Oh, Oh, lagi iya. kembali ke Jakarta. Ada yang mau disampaikan mungkin? Udah ending dong gitu. Kalau itu ending. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Iya. Tapi sekarang di mana, Pe? Apa, Madiun terus ya? Madiun, Jakarta. Kau tuh Madiunnya sebelah mana? Di ini Bang, kabupaten. Setengah jam tuh dari kota Madiun. Aku dulu ke Mauspati itu. Mauspati itu jauh dari rumahku. Oh. Kalau dari Madiun itu dekat. Ya. Jadi aku dulu tuh sempat studi di Universitas Mauspati. bukan. Lanut Iswayudi. Bukan. Oh, ada Lanut di situ. Ada. Apa habis Madiun Mauspati apa satunya? Magetan. Magetan. Gunung Lawu. Magetan udah Iya. kabupaten lain ya. Memang, Iya, aku tuh betul. studi di Magetan, tapi waktu itu ada kantor BPS. Iya. Kita tuh harus Badan? tanya, pusat statistik, Oke. Biro Badan Pusat Statistik. Iya. Lurus ya? Kita harus cari ke Ilmuwan. Ilmuwan. Saya sudah pancing badan pusat statistik. Oke. Bang Ari ini Mama. itu kita harus cari ke situ, ke Madiun itu. Oh, pas kuliah sampean? Iya. Iya. Baru waktu itu kan kita masih belum paham karakteristik budaya orang Madiun kan. Ha. Dia tunjukkan itu. Apa? Yang jalan itu yang apa? Kita tanya kantornya di mana, Mas? Iya. Gitu. Mas, apa setelah Bang Jo belok kanan? Oh iya, Bang Jo. Bang Jo di sana sebutnya. Tahu Bang Jo. Kami tuh cari-cari Tahu. Bang Jo. Bang Jo ini di mana? Biadab satu dia tinggal. Gitu. Sampean kira apa Bang Jo? Poster. Oh, poster ya? Kayak Bang Jo itu kayak posternya Jo gitu. Atau ada tulisan. Iya. Ada tulisan Pokoknya saya- warung atau apa gitu ya. Jadi kami karena tanya mungkin buru-buru, tidak sempat apa namanya memahami bahwa kami itu tidak ngerti Bang Iya. Jo itu. Jadi kita jalan tuh cari Bang Jo. Ternyata lampu merah. Ternyata lampu merah. Bang Iya, Jo. apalagi tuh biasa kalau tanya jalan tuh kan maksudnya pakai istilah-istilah sana kan. Iya. Oh, nanti sampean lurus mentok kanan. Kalau apa itu? Hah? Apa Nggak tadi ada itu? mentok. Lurus mentok kanan. Nggak gitu. ada. Nggak ada itu. Di mana itu? Apa itu ya? Ngenceng. Ngenceng, kalau ngenceng. ngalor buntu gitu, gitu, buntu. ulon. Apa? Mentok. Mentok. Woi bos, mentok. Mentok. Anak ini Iya. mulutnya aneh nih. Karena waktu itu saya di Malang itu disebutnya stopan. Stopan. Kalau di Malang bukan Bang Jo. Stopan. Itu bag, bro. Stopper. Begitu aja kan? Iya. Iya. Kenapa itu di sana disebutnya Bang Jo? Lah, aku kurang tahu karena dari dulu aku kecil juga sebutannya Bang Jo. Lampu merah gitu Bang Jo gitu. Bukan karena singkatan Abang Ijo.
Mungkin diplesetin itu Bang Ju tuh. Bang Ju lurus. Iya kan? Ya, gitu. Itu Abang hijau ada merah ada kuning. Terserah mereka orang Madiun yang ngasih nama kok. Masa no Bang Ningjo? Enggak, UI. Tapi aku jujur, di sini aku kaget lihat Mas Dios Bang Ari. Kenapa? Mas Dios di sini gini dia, di Ternate full power. Di Ternate gila sih, powernya gila. Powernya gila. Semua orang sampai Abang-abang pemerintah. top rank 1 dia. Rank 1 di Ternate. Weh, tapi openernya Abdur. Iya. Ingat, opener Abdur itu selalu kena masalah hukum. Udah siap dia. Udah siap. Benar dia. Abdur di Jakarta. Iya. Ya kok kurang-kurangin lah yang kira-kira bisa bikin Masalahnya dia duet dengan yang udah pernah kena kasus juga, Barry Willy. Jadi besar. yang belum cuma kau nih, nanti ini kau yang kena. sedikit lagi. Lagi di story dia tuh sedikit. Calon-calon kena masalah nih. Masalah nih. Iya. Mas P, Ya, berarti bagaimana perasaannya? Sudah punya anak, Yo. jadi ayah. Yo, jadi ayah ya. Keluarga ikut ke sini. Istri Bang Mamat. Istri Bang Mamat kesini. Enggak, Istri saya. Kok istri saya ikut kau? Enggak, istri saya maksudnya. Istri saya ikut ke sini sama. Tiba-tiba jadi hewan. Istri ikut. Istri ikut. Sekarang nginepnya di rumah ipar. Anak di sana tapi. Anak ikut. Oh, dong. ikut sama ibunya. Ikut. Kan masih ASI toh. Oh, iya, masih tinggal ASI. di Cilengsi tinggalnya sekarang. Berarti anak istri ikut. Ya. Bilang begitu ya jangan Iya. dibedah. Istri ikut. Ikut. Makanya kita tanya anak. Anak, Bilang anak aja anak ikut. istri. Tapi Mas P mau minum apa Mas? Aku terserah. Bebas. Bebas aku. Oke. Dikasih apa? Hah? Apa saja? Saya kopi hitam. Kopi itu. Wih. Wih. Bilang ya betul-betul. Air putih ya. Kopi lagi tidak ada stok nih. Tapi kok tinggal di sini? Tinggal di Ipar? Dia di ipar, di Cilengsi. Ipar adalah maut, bro. Ipar adalah maut. Wih, hati-hati. Ipar tuh alhamdulillah asoy. Enak Bang Aris. Itu film. Tidak usah Anda taruh di kehidupan semua orang. Lanang apa kode? Lanang itu. Lanang wedok di sini. Iparmu, Iya, ini. jadi kakak ipar yang apa ya ngomong ya? Kakek Ipar. Kakak. Apa ya bingung aku menjelasnya. Ini mbaknya istri saya. Oh, itu sama- tinggalnya sama suaminya tinggalnya di Cilengsi. Oh. Nah, sama ibunya juga di Cilengsi itu. Oh, berarti kalau Nope di Cilengsi juga apa tetap kembali ke Deret? Nah, aku di Cilengsi, tapi kos dulu itu masih kubayar Mas Mamat. Tapi nggak kamu isi. Barang-barang masih di situ, tapi nggak pernah aku tinggalin. Sama kayak Frimawan ini. Ya, misalnya aku pengen ke Deret, masih ada kamar di situ. Misalnya ada kerjaan, Ya. ada rakan yang harus sendiri. Misalnya kamu apa? Mas, misalnya ada kerjaan bisa ke Deret bentar, tapi istri Oh, tetap di Cilengsi. Kederet. Deret, Aku, kos Deret. Kederet. Deret. Kederet. Ya. Aku pendengaranku apa coba? Apa? Candlelight, kayak candlelight dinner. Dapat tuh kayak kenapa jadi urusannya sama candlelight dinner aja. Jadi kalau misalnya aku mau candlelight, masih bisa ke situ lah. Candlelight cari tempat yang enak lah. Kos Deret. Kos Deret. Ya. Saya makin tidak sanggup sama orang ini. Betulan, saya makin tidak Coba sanggup. dengar dia. Saya berhari-hari bertubi-tubi dapat tuntang jokes, tuntang punchline. Ya. Sumpah dari orang ini ya. Semuanya, Bang Mamat. Habis ini titik kumpul lagi, Pak RT membara. Nanti malam. Iya. Ngeri. Terus? Ya, Bang. Iya, terus apa kak? Iya, berarti Deretnya masih ngekos di Deret. Ini aku Bang Ari ngerasain balik di Jakarta lagi setelah setahun di desa itu ngerasa kayak setahun, Pe? ya kalau ada kerjaan baru ke Jakarta toh, itu ngerasa kayak ngenol lagi saya, kayak ngerasa Mulai dari awal? Iya, kayak anak daerah lagi gugup ketemu abang-abangan gitu. Apa? Iya, Bang Mamat. Aku ketemu sampean gugup, Bang Mamat. Kocak banget. Iya. Berasa sih kemarin, aku sih merasakan kemarin. Waktu Yang- kita ketemu di tema Indonesia. Iya. Enggak, karena dia tidak suka dengan film kita. Bukan. Itu perasaan-perasaan itu muncul lagi. Nah, itu aku Kalau pas begitu, kalau kau suka, kata Iya. bos tayang tanggal berapa? 29 Agustus. Bagus. Kata bos. Bang Mamat berperan sebagai pemabuk. Enggak ya. Enggak ya. Heeh. Tidak ada adegan mabuk di film ini. Tidak ada adegan mabuk di filmnya saya. Gitu. Iya, iya, iya. Kenapa? Jadi kau apa yang kau rasa maksudnya ketika kau mulai dari nol, Ya. perasaan ketika kau kayak baru datang dari daerah. Ya, betul. Misalnya dalam event-event apa? Apapun Bang Ari. Di sini tuh Jakarta aku mencoba ketemu Mas Yono, ketemu teman-teman itu kayak Bukan ngerasa kamu sama Yono.
Nah, sungkan. Dulu sama Mas Yon aku santai, sekarang kayak segen gitu. Iya, udah sejauh ini merasa tertinggal loh dari segi mental, wawasan. Iya. Ya kan di sana juga kan kok tetap update Instagram, komen-komenan sama anak-anak. Tapi kan nongkrongnya chat-chatan sama anak-anak. Iya, masih kan. Nongkrongnya sama komik itu jarang. Karena kan sama teman-teman desa toh jarang sama komik. Jadi apalagi kalau guyon-guyon tuh kayak cepet tangtung. Jadi kayu aku biasanya. Jadi kayu. Coba gimana jadi kayu? Tapi justru terbalik kalau dengan saya, Pe. Gimana Bang Ari? Justru saya terbalik. Begini. Aku senang. Bapak Ari. Pamanku. Justru saya terbalik kalau dengan saya itu. Ya. Saya itu biasanya kalau saya habis pulang kampung atau lagi kumpul dengan banyak anak-anak timur dalam waktu yang agak sedikit lama, itu justru inspirasi malah nambah. Malah nambah Bang Ari. Nambah. Kamu harus ini mungkin ya, Pe ya. Jangan kamu lihat segala sesuatu yang ada di Jakarta ini sebagai segala-galanya. Sehingga kamu merasa kayaknya saya tertinggal ini. Padahal sebenarnya justru amunisi yang kamu bawa dari kampung itu juga sesuatu yang berharga gitu. Iya. Sesuatu yang fresh. Mungkin Betul. cerita-ceritamu sama teman di kampung, perasaan-perasaannya kamu. Justru atau keresahan yang ini kayak kok malah berasa mulai dari nol ya? Apa nih Jakarta kenapa bisa bikin kita begini ya? Itu. Karena saya kalau sebenarnya justru habis kumpul sama anak timur, 3-4 beat itu jadi loh. Ada itu beat-beat yang tiba-tiba kuat-kuat banget itu dapat dari tongkrongan yang karena kembali ke asalnya kita kan. Betul. Nah, aku merasa gitu Bang Ari. Kalau premis tuh ada karena fresh toh setahun di desa. Cuma ini belum lagi diolah jadi materi. Terus kalau ngelihat anak teman-teman tuh kayak gitu. Karena belum jadi Bang Ari. Rasanya kayak udah segininya ya. Lucu nih orang-orang ya. Iya, gitu. Ya ini terbukti Mas Dias loh. Saya kaget Mas Mamat di Ternate gini loh di sini ngelentruk ini. Berarti sama perasaan saya sama Mas Dias. Itu karena ada kau di sini, Pe. Enggak, Mas Dias tadi ngomong gitu. Aku ngerasa, kok sama gitu. Nggak tahu Bang Ari, kalau misal festival, apalagi acara festival. Maksudnya dia tuh begini di Ternate, apa nih? Secara punchline, pede. Secara jalan, nongkrong gitu. Gesturnya pede. Iya, ngomongnya juga lantang gitu. Di sini kayak nahan gitu loh. Ya, itu kenapa dia harus nahan ya? Kenapa? Cewek-cewek saja. Cewek-cewek saya bilang tidak. Berarti bohong loh. Iya. Mana ada? Semua orang di sini dia perintah saya perintah. Mana ada dia? Dia pas kita ke nikahannya Mamat, di Mamuju sana kita ke pulau itu paling anjing dia. Dia kan paling binatang sudah di daerah, Bang. Iya. Sudah di daerah. Anak ini keras ini. Keren ya Bos. Dia keras. Gila. Bang Abdur jadi dia opener itu dong. Bang saya mau Bang jadi opener. Kok mau? Ngeri. Kurang pede apa? Ngeri kamu. Sambut bola, dia sambut bola. Dia hajar. Ya gitu. Itu kamu sudah berapa hari nih di Jakarta ini? Ini alhamdulillah udah seminggu dan alhamdulillah agak membaik ini. Tapi tidur Cilengsi. Apa? Balik tidur di Cilengsi. Balik Cilengsi nanti. Cilengsi ini di mana sih? Cilengsi itu di sebelum Bogor, Bang. Ya. Oh, Bekasi. Dekat sama rumah Dia Egyo. di antara Bekasi dan Depok beginilah. Nah, dari ke sana. Sama rumah Egyo dekat Bantar Gebang. Dekat Iya. itu. Jadi 10 antara menit. Bekasi dan Depok di tengah-tengah arah ke Bogor sana. Apa ya tempat wisatanya Cilengsi itu ada? Nah itu apa? Mekarsari. Kota wisata itu dekat itu. Mekarsari. Bukan, itu apa ya? Adem Sari. Kaget juga saya. Apa ya itu ya? Bang Ari. Aku dulu jemput Bang Ari, Bang Mamat. Sukros Jatim 2016. Iya. Nah Bang Ari, aku kan LO-nya Bang Ari. Bang Ari ini kok ditanya apa-apa nggak tahu kan Bang Ari. Bang Ari telepon Mbak Elo. Aku kok dikasih LO begini kan. Parah, Bang Ari minta tuh. Dia trauma sampai sekarang makanya dia nggak berani loh. Dia nanya apa misal tanya apa? Tanya apapun, ini makanan ini apa aku ampun. Akhirnya telepon Mbak Elo. Mbak Elo. Itu kenapa kamu bisa jadi LO sih? Ya kan Karena aku anak baru itu. Sampai Sukros itu aku baru. Ya, tapi maksudnya kau tidak ada
insting untuk kayak, oh ini kerjanya apa? Yang penting hadir aja Tapi aku. saya tuh memang pengen sial itu. Begitu saya tuh paling sial. LO dapat dia di Sukrot situ. Memang bikin pusing. Kita mau taruh tas aja tidak tahu di mana kok. Ruangan di mana? Dia kasih putar saya gedung baru dapat. Ternyata itu naik ke atas kan? Yang naik ke atas itu kan? Mungkin di belakang panggung. Kita ke belakang tidak ada apa-apa. Sumpah cuma cari tempat aja. Mungkin di belakang Kita sampai satu telepon LO gara-gara nyari backstage itu kan. Di mana sih tempat ngumpulnya orang-orang? Putar di atas. Pintu masuk langsung naik ke atas. Kita putar dulu. Kita putar dulu baru cari tempat di Berarti atas. kosong sejak dini ya? Iya, Kosong tapi sejak ternyata punya sial. Dapat LO binatang-binatang begini bukan baru satu kali. Abdur kasih hilang jaket. Abdur, anjir. Abdur jadi elo gimana bang? Jadi roadman. Bukan LO tapi dia kalau dia roadman. Roadman. Itu show-nya Panji. So Panji nih, Abdur gitu belum masuk suci kan. So Panji nih mau berangkat ke Bandung kan? Mau berangkat ke Bandung, saya jadi openernya Panji di Bandung. Duh, kok mau tidak berangkat ke? Pertama saya tawar anak-anak lain, tapi anak lain kerja. Penganggur satu ini. Berarti dia opsi terakhir. Iya opsi terakhir. Pengangguran satu ini saya ajak dia. Abdur, kau santai kan tidak? Santai abang. Kau mau ke Bandung? Mau bang. Ini apa? Jadi roadman-nya saya. Jadi roadman-nya saya. Boleh bang. Nanti kan kok ditanggung apa? Tiket, terus penginapan, makan minum di sana kita sama-sama aman. Aman, senang bang, senang, asyik. Yang penting bisa nonton Panji langsung di Bandung. Sudah berangkat tuh sama-sama. Tuh. Berangkat pakai Vespanya dia itu. Kita ke bandara pakai Vespanya dia. Ya. Taruh di bandara baru kita berangkat naik pesawat. Tidak ada roadman yang biar sedikit. Tas saya ambil sendiri, semuanya saya urus sendiri. Tidak, memang dia tidak paham definisi roadman gitu. Jadi pokoknya dia itu kayak jalan-jalan, temani jalan-jalan. Backpacker. Teman seperjalanan, partner. Terus dia tidak urus saya sedikit pun. Wah, kalau tidur apa segala macam tidur. Misalnya mau tidur ini kan, bertanyalah tentang kebutuhan talent kan. Ini tidak, dia kayak, abang mau tidur? Yuk, saya jalan-jalan ya. Ya sudah jalan, sudah jalan-jalan. Jadi mungkin dipikirnya roadman itu adalah orang jalan. Jadi dia ke jalan-jalan. Dia beli oleh-oleh, pergi ke gedung sate, wisata. Tujuan dia wisata di sana. Pulang dia kedinginan, minta sapu jaket lagi. Saya kasih dia jaket, sudah kasih tinggal di pesawat. Turun, dia punya motor mogok, saya yang dorong. Saya pikir, kayaknya saya yang roadman. Turun sampai Malang nih? Iya, sampai Malang. Dia motor mati. Saya yang dorong di sampingnya Brojaya itu. Saya yang roadman. Sukros dapat yang begini. Sukros dapat yang begini. Tidak beres nih Jawa Timur. Tapi kok kan bolak-balik nih. Kalau saya dasarnya kalau saya dasarnya memang lebih menyenangkan di kampung halaman. Saya kurang nyaman lah di kota ini gitu. Kalau di sana tuh enak. Maksudnya merasa lebih energi gitu. Nah, kau lebih suka di mana kalau kau? Kalau tinggal aslinya Madiun. Karena kayak nyaman. Untuk kehidupan? Iya. Madiun, tapi untuk nyari rezeki harus di sini. Iya, itu pasti. Kenapa? Nggak tahu Bang Ari, aku merasa kalau di Madiun tuh meskipun aku ngonten, meskipun apa, kayak beda tuh. Beda apa? Tarikannya gitu. Tarikannya beda. Di sini apa ya? Kayak gampang tuh sama teman-teman kan energinya nyetrum tuh. Apalagi dulu kan di Kosderi teman-teman ngonten semua langsung ikut. Wah ini nggak bisa ini kalau diem aja. Passingnya tinggi gitu. Iya. Kan kedengeran kalau ngonten. Brok. Wah harus bikin apa nih? Bikin. Nah di sana kayak lihat teman-teman ngonten nih. Bikin apa ya? Tapi nyaman. Nggak jadi nggak bikin apa-apa. Nyantai aja. Iya. Kamu sehari-hari ngapain berarti? Melamun gitu. Merokok. Iya kegiatan sih Bang, tapi bagaimana ya? Yang ditanya kan aktivitas. Melamun tidak butuh Saya itu tidak nyangka kalau kamu seberani itu untuk jawab melamun. Minimal itu kayak ya paling mungkin nongkrong masih apa ada usahanya untuk berinteraksi. Melamun tuh kayak tangi turun kayak Allah, alhamdulillah. Langsung Tiba-tiba sore. Turun mana? Aduh, tapi kalau di Madiun juga kita lihat konten-konten mau kocak-kocak. Enggak Maksudnya aktif juga. Tapi ada partner di sana. Ada teman-teman konten kreator. Katanya kamu di Madiun kan punya
100 konten kreator. Enggak. 25. 25. Enggak sampai 100. Tapi rame memang, maksudnya Ya. satu kampung itu isinya konten kreator. Awalnya nge-YouTube semua, gara-gara aku YouTube toh akhirnya YouTube doang itu merekanya. Iya, YouTube doang. Tapi sekarang karena udah tahu TikTok duitnya lebih banyak, mereka geser TikTok sekarang. Tapi itu kayaknya Bang Ari yang salah satu membuat aku, kan dulu pengen aku teman-temanku yang di desa itu dapat rezeki toh, entah ngapain aja toh, terus ilmu dari Jakarta kayak YouTube tuh sebar di desa. Yang penting bikin konten aja, karena menurutku YouTube duitnya nggak habis-habis, bikin aja lumayan buat tambahan-tambahan. Ada yang berhasil. Alhamdulillah ada, berhasil semua. 25 itu. Ya ada yang gagal, biasanya gagal karena ya kayak mak-mak nge-YouTube ya gagal gitu. Yang berhasil yang muda-muda karena sering nongkrong. Kalau nongkrong terus tuh aman, jadi saling rekam aman. Itu gagal kenapa itu? Kena hama. Ya, gagal Dikit-dikit dulu, tanda. slow. Gagalnya karena ini kurang menarik kontennya, karena kontennya gitu-gitu aja, kegiatan sehari-hari gitu kan. Menurutku kegiatan sehari-hari itu nggak menarik kalau bukan Lama-lama ya? Iya, lama-lama gitu. Oh, dibandingkan yang memang di proper gitu ya. Kayak begini kan proper banget toh, menarik gitu. Tapi secara ini ya, secara penghasilan lah. Ya. Sebenarnya bisa kan? Bisa. Untuk menopang. Karena kan di sana juga biaya hidup jauh lebih rendah Ya, kan. betul. Bisa untuk tinggal hidup di sana. Cuma yo Dengan bikin konten di sana maksudnya. betul. Cuma ya ketinggalan Mas Mawan, pasti ketinggalan karena kalau stand up aku merasa tetap Jakarta ya pusatnya. Iya pasti. Hiburan bukan hanya stand Iya, up. hiburan gitu. Dan itu kan maksudnya validasinya lewat kamu kan. Ya. Ya, orang-orang selama ini kan selalu berpikir bahwa kayaknya kita bisa melakukan sesuatu daerah, bisa. Tetapi kalau misalnya sudah dapat ibaratnya energinya ibu kota, Ya. emang beda pacingnya ya sama Beda. apa? Betul. Di sini juga cowok tau. Wah, maksudnya nggak gerak bentar. Lu gitu. Ngapain? Iya. Ada gitu. sesuatu yang baru terus. Gitu. Iya sih. Karena juga di sini tuh kayaknya saya lihat skemanya teman-teman yang bikin konten ini. Misalnya sesuatu rame hari ini. Iya. Besok mereka bicarakan, lusanya itu udah jadi kontennya mereka sendiri gitu. Betul. Sementara kalau di daerah kan juga kita mungkin karena nggak ada obrolan tentang ini rame apa enggak. Iya. Jadi kita rame apa enggak ya Iya, gitu. Kalau terlewat misalnya di sini lagi, gitu. ada validasinya gitu kan kayak lagi rame nih gitu. Ya, di desa aku sering Bang Mamat kayak misalnya pas keluar kamar gitu kayak wah sia-sia lagi nih hari ini gitu. Perasaan itu ada. Padahal masih pagi tuh. Oh, udah malam Bang Ari. Jadi sudah seharian nggak ngapa-ngapain? Iya, seharian nggak ngapa-ngapain aku merasa kayak ini mencoba untuk bikin sesuatu tapi nggak nemu. Dan secara mental juga beda ya kalau di sana kan nggak ada temennya itu yang support gitu. Berat nih kayaknya. Wah, ini sia-sia lagi. Misal bikin tim gitu. Ada aku tim, cuma bikin tim tuh emang harus orang-orang yang ini. Oh, ini timnya tinggal di sana juga? Iya, tinggal di sana. Aku Oke. timku aslinya ini Berarti ya. secara ide akan terpusat di situ saja sih Iya, mainannya. gitu Bang Ari. Kayak jauh ya. Secara tim-tim tuh juga harus dipikir benar-benar, jangan teman terus Iya. Tapi kok kan stand up gila kan? Ketika satu kali bikin tour itu anjir aku lihat bangsat memang. Masanya gila banget gitu, militan. Bukan hanya sekedar militan ya, kalau militan banyak yang punya pengikut militan ya. Tapi militan dan banyak. Iya. Itu something loh, maksudnya bisa aja gitu hidup kayak Panji kan, maksudnya hidupnya dari karya dia 1 tahun untuk kehidupan 1 tahun dia tour, bikin konten lagi untuk bulanan-bulanan, tour untuk nabungnya gitu kan. Nah, kenapa nggak pilih jalur itu? Stand up juga kan lucu, kocak, terbahak-bahak. Nah itu Mas Mamat. Kenapa tangannya gini? Ampun aku nanti Itu Mas gituin. Mamat. Kalau stand up tuh ampun aku. Hehehe. Bang, terlalu seribulan. Tidak, saya Terlalu seribulan. Terlalu seribulan. tersangkut. Terlalu seribulan. Tarik Putar-putar gini. tersangkut. Tidak cocok ya. Saya putar-putar tersangkut. Timur betul. seribulan tidak cocok. Jelas-jelas seribulat itu. Timur humor. Timur humor. Timur ketoprak humor. Gitu. Ya tuh. Kenapa Lanjut. nggak stand up bro? Stand up serem ya Bang Mamat. Nggak tahu aku. Kayak Bukannya kamu lagi merencanakan untuk bikin stand up? Kamu lagi mau jalan ini kan? ini memaksakan diri Bang Ari karena Kapan mulainya? Oktober. Tapi itu kayak aku merasa kemarin aku sempet TikTokan tuh gampang kayak cari duit di TikTok.
Tapi kan secara apa live TikTok? Live TikTok Bang Ari, model tap layar kasih kompak teman-teman gitu. Kan nggak ada ini toh, deg-degannya nggak ada. Dan itu template kata-katanya gitu aja. Terima kasih orang baik gitu. Kamu menikmati ya? Sanggup. Jangan mawar dong. Jangan topi lah gitu. Topi lagi gitu. Padahal semakin dapat lagi topi gitu. Nah, kalau stand up itu emang harus dipikir, harus sama. Latihan gitu, deg-degannya wah, serem. Berapa kota Oktober ini? Mulai jalan. Aku nekatin 28 aku. Anjir. Iya. Mas B, sabar dulu. Mas B, respect, Mas B, seniorku. 28 kota. Yo, Bang Ari. Seniorku. Terlalu nekat. Wah, ini 28 kota tuh udah pantas kita panggil seniorku. Di Indonesia siapa yang paling banyak ya? Untuk bikin tour. Abur kemarin berapa ya? Hah? Sama? Ini kan panggil senior ya, Pimat. 28 kota sih udah respect seniorku. Ampun. 28 kota. Iya, nekat aku ngawur. Ini Bang Ari, awalnya itu ada Kuto Gede. ya. Itu kota-kota Tuban. Kuto Waringin? Kuto. Enggak ada Waringin. Kuto Waringin kota mana? Itu tuh kota Waringin, satu kabupaten sendiri itu. Itu Tuban, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Jember, Purwokerto. Bentar nih. Salatiga. Betul. Salatiga itu juga banyak loh, antusiasnya. Bentar nih Mas P. Saya boleh protes nggak nih posternya? Boleh. Kok bisa? Misal kayak Madiun. Itu masuk ke Kuto Cili, Cikarang, langsung di Kuto Gede. Kenapa? Apa nih standarisasinya Mas Nope nih? UMR. Dan itu kamu udah riset? Ngawur. Orangnya tuh. Aku tur ini kenapa kotanya banyak, karena aku memilih kota-kota yang nggak dilewati abang-abangan. Biasanya Purwokerto itu ya anak-anak sering betul banget. Yang biasanya abang-abangan lewat kan Solo, Semarang, Jogja, Purwokerto, Surabaya, Malang toh. Ini nggak ada Tuban, Bojonegoro. Pekalongan ada di Kuto Gede, tapi Kediri, Kuto Cili. Termasuk Cikarang dan Karawang ini kan memang jarang juga disinggahi sama tur kan. Ya, Cikarang gitu. Bagus ini. Misal ada orang Jember lah, protes tuh. Apa maksud lu? Kuto Cilek. Apa mau jawab apa? Iya. Bos kadung. Poster kok mau protes, ubah sendiri, edit sendiri gitu. Gitu. Namanya turnya kan Wes Kadung toh. Jadi serba kadung. Wes Kadung. Wes Kadung. Oh, itu judul turmu tuh Wes Kadung. Bukan, kadung. Kadung itu apa bahasa Jawa? Terlanjur. Oh, terlanjur. Kadung all in untuk semesta. Jadi Kadung ini yang membuat aku untuk tur, karena tahun-tahun kemarin aku kadung all in untuk semesta gitu. Terus ketika mau nggak ngapa-ngapain, wes kadung ya Bang Ari. Kadung jadi komik ya gitu. Ya gitu. Kayaknya ini mungkin habis ini wes istirahat dulu aku, karena ini pressure-nya ngeri stand up. Yang kadung ini. Ya apalagi kan nonton abang-abangan, nonton sampean, terus Mas Mamat stand up fest. Mana ada aku stand up? Stand up fest. Wah, tapi stand up festmu bagus, sumpah. Aku meng-highlight stand up festmu. Menurutku, kamu kan jadi headliner di hari kedua kan. Nah, menurutku ya, banyak sekali visi ketika kita hadir di atas panggung ya. Apa yang kita mau tunjukkan gitu. Kayak Pras, G waktu itu dengan temponya yang luar biasa, pacingnya, energinya dan act out-nya mereka menonjol banget kan. G apalagi di situ kan. Kemudian Indra Firmawan dengan teknik yang mind blowing ya. Brilian. Nah, tapi ketika kamu jadi closing di malam itu, saya itu melihat sesuatu yang istimewa juga dari kamu yang menurutku tidak dimiliki oleh semua penampil yang ada di stand up fest hari itu. Yang hari kedua. Yang hari kedua dan hari ketiga sepanjang stand up fest itu. Menurutku stand up-nya kamu di panggung itu adalah yang paling manusiawi. Karena ada persembahan terakhir itu. Itu paling manusiawi. Saya tuh nonton itu ketawa terus pas kamu untuk Mbok itu tuh teriris hatiku tuh kayak, aduh, itu yang menurutku kayak, yang anjingnya dia masih taruh punchline di situ. Iya, tapi maksudnya pendekatannya dia itu manusiawi banget gitu. Pendekatannya itu manusiawi banget gitu. Iya. Apapun yang ibaratnya kamu coba sajikan di situ, tetapi persembahan. Pendekatanmu itu paling manusiawi di antara kita semua gitu. Ketika kita percaya dengan kekuatan storytelling, kita percaya dengan set, kita percaya dengan teknik, kamu itu mencoba untuk
muncul dengan bahwa panggung ini jangan sampai lupa yang nampil ini manusia-manusia loh, yang punya kesedihan, yang punya ibu, yang punya orang tua, yang punya adik gitu. Itu tuh yang menurutku yang iya ya, kita itu kadang-kadang hadir itu karena kita punya sesuatu yang lucu untuk dibagikan. Kamu tuh punya kehidupan yang kamu ingin bagikan gitu. Itu yang kurasa kayak wah Nope kan menarik banget. Malam di The Red kan sebenarnya kan ada keraguan-raguan kan, kumpul sama keraguan gitu. Terus sama seperti yang abang bilang, itu juga saya bilang kayaknya nggak harus DP kita tutup dengan orang standing applause ketawa. Iya. Terserah kamu aja, orang kamu penampilan, orang kita bukan lagi kompetisi. Kamu mau persembahkan apa, persembahkan aja. Bagus banget. Mau share apa, mau minta doa, silakan aja. Itu bagus banget. Keresahannya karena aku merasa ini ditunjuk headliner toh Bang Ari. Iya. Aku merasa nggak bisa ini kalau lebih lucu dari Bang Rigen. Apalagi sesi sebelum sesi saya itu, itu ngeri-ngeri loh. Bang Pras, Bang G kan on fire semua. Sebelum itu ya kan ada Ko Erwin, Cing Abdel, Bang Gilbas. Nah sesiku ada Bang Ali, Marcel, Bintang Emon, Bang Rigen. Aku merasa wah ini kalau kejar-kejaran lucu aku nggak sanggup nih. Karena merasa ini pasti semuanya tetap lucu kok ya. Gitu. Tetap lucu. Ya gitu. Terus aku merasa memang nggak cukup, tapi saya setuju sama kamu. Lucu doang nggak cukup nih untuk menutup. Iya, untuk menutup. Karena Rigen akan lucu banget. Marcel akan lucu banget. Ali Akbar, Ali Akbar, monster. Iya, monster. Iya, jadi memang betul. Bisa begitu. Saya juga monster. Wah, Ali Akbar. Bayangin coba. Artinya memang yang lain tuh pasti akan lucu. Saya setuju itu kalau kamu berpikir begitu, saya setuju. Mereka boleh lucu-lucuan, sangat lucu, saling banting kelucuan, karena mereka bukan headliner. Tapi memang tugas seorang headliner itu memberikan kesan yang berbeda. Lucu aja memang nggak cukup untuk kamu menutup, wah lebih lucu Nope, wah nggak akan terjadi itu. Iya buat apa juga? Iya, tapi ketika gila ya Nope layak. Saya waktu itu di hatiku tuh langsung terketuk kayak, headlinernya bener nih, nutupnya berkesan gitu. Itu saya setuju sama. Ya kan lagian kan yang maksudnya panggung-panggung kayak begitu kan buat apa tanding lucu-lucu, orang semua lucu. Semua bagus, pecah gitu. Tapi buat apa lagi ditanding-tandingin? Setelah show nggak kuat aku Pak Hari. Itu memang rencananya ini setidaknya dapat doa lah dari orang-orang untuk makku toh. Nah terus setelah show itu nggak kuat aku. Orang-orang kan masih ini toh persembahan terakhir toh. Itu aku ditarik sama Bang David sama Mas Yono. Nggak kuat aku. Itu nangis beneran di belakang panggung tuh. Wah. Oh yang pas kita naik dada-dada ya? Ya itu ada Mas Mamat kayak 15 menit tuh aku. Gak kuat banget kayak plong gitu. Kita satu sesi kan? Gitu. Di hari kedua kita ya? Sama-sama. Saya hari ketiga ya? Bang Ari hari kedua? Iya kan? Hari kedua kan? Ya itu kayak plong gitu. Kayak ya itu tujuannya tercapai. Minta doa untuk Mak itu. Nah itu. Nah yang kalau misalnya kadung all in untuk semesta ini. Itu tuh kamu akan main kayak apa, Pe? Akan lebih deep. Iya, bayangkan aja. Nah, ya kan pasti ada bayangan dong. Ya Mas Mamat ya. Pasti ada bayangan dong, gitu loh. Ada bayangan loh. Tidak usah dipaksa. Sudah coba terus ya. Dari gestur kayaknya dia tidak usah dipaksa. Mas. Berarti belum ada. Ada pasti bagus banget teman-teman, beli tiketnya sekarang. Saya yakin Nope, saya sudah bilang tadi stand up fest dia brilian. Nope dia. Tahan dulu. Kota pertama apa deh? Kota pertama Tuban, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Tulungagung. Biasanya 5 kota pertama itu open mic. Ada kemungkinan nggak? Tapi dari tur-tur sebelumnya emang gitu Bang Mamat. Awal-awal itu selalu gitu. Karena apanya? Karena aku open mic kan nyicil toh 15 menit. Nah, kota pertama biasanya tak gelontorin semua. Kena nggak kena loss gitu. Semua komik juga begitu. Kota pertama pasti ada uji cobanya kan. Dan aku merasa open mic Jakarta paling susah aku, Bang Ari. Jadi tur-turku sebelumnya kalau di Jakarta open mic tuh meninggal aku, selalu nggak lucu gitu. Tapi ketika di Jawa, insya Allah aman gitu. Makanya aku nggak berani ambil-ambil kayak Sumatera yang Medan, Padang, terus Sulawesi itu nggak berani aku, karena sadar kemampuan. Tapi saya itu ya 2 kali saya stand up bisa punya kampung. Saya tuh lebih gugup di kampung. Saya gugup sekali kalau di kampung itu. Maksudnya ini bukan Makassar atau yang lain ya, di Bau-Bau, di Buton. Itu anak-anak itu selalu, ayo Bang kita bikinin. Kamu nggak tahu pressure-nya saya itu lebih tinggi kalau di kampung. Saya tidak mau isi acara di kampung, karena waktu itu
ya mereka itu hafal kita punya jurus semuanya, apa yang kita mau bagikan gitu. Bahkan kalau kita, apalagi kayak kita main storytelling, mereka tahu. Iya. Materi saya fak, ya mereka juga udah tahu. Udah tahu ya? Iya. Mau apa lagi sesuatu yang baru? Mau masuk dengan opini? Sulit. Sulit. Gitu. Saya malah lebih sulit untuk di kampung halaman. Di kampung halaman. Aku merasa malah dia lebih nyaman. Kalau di Jawa gitu, kayak secara bahasa juga lost gitu Bang Ari. Kalau itu ditranslate tuh kan menurun tuh secara energi powernya. Saya setuju, meskipun saya 2 kali tampil di bawah-bawah itu selalu meriah, selalu asik. Cuma menuju ke situnya itu yang deg-degannya minta ampun. Tapi sebenarnya penerimaannya mereka asik sekali. Asik sekali. Maksudnya kita pakai bahasa daerah, setuju. Pakai bahasa daerah mereka senang gitu-gitu. Energinya jadi. Tapi saya paling enak kalau misalnya tampil di kotanya Ari Kriting. Tampil di kotanya enak karena bahas mereka aja bebas aja. Karena kan orang-orang yang datang di situ merasa memiliki dia juga kan, bagian daripada mereka kan. Jadi kita kayak kalau misalnya perusahaan kita bahas bos-bosnya kayak gitulah. Betul. Terus ini, kok bawa opener tidak untuk tur ini Kadung nih. Dios juga ya katanya. Siap kan Mas Dios? Katanya Dios juga ya. Nah Semarang tuh Bojonegoro nih bro. Bojonegoro, Tuban. Tuban ada katanya di Babat juga ya. Tuban apanya? Babat, Tuban, Tua, Tuban gitu. Mau Tua Tuban kamu. Tuban itu enak. Legen. Tuban itu enak, dia punya udang. Nah, ada udang pedas di sana, enak sekali. Top itu. Tuban laut ya, cukup laut. Ya, pinggir pantai. Pinggir pantainya. Lamongan Tuban. Udang yang paling enak di sana. Tuban. Ngeri. Tapi waktu kau stand up dari zaman Suca ya? Iya. Pertama kali lihat Nope itu kan audisi Suca saya ada loh. Iya, di Surabaya. Kaget semua. Itu saya host tidak? Udah enggak ya? Belum audisi itu. Belum itu tidak, saya itu host dangdut. Saya tuh host Suca. Apa Suca 3? Tidak, saya tuh Suca. Oh iya, Bang Ari ada sempat host. Saya itu host Suca. Host audisi. Suca 3. Saya tuh host Suca, host audisi malah. Jadi yang lain dia host di acara, Gilang Dirga dan lain sebagainya semacamnya. Itu saya tuh yang dikirim untuk jadi host audisi. Tapi waktu di Surabaya kayaknya bukan abang deh. Di Surabaya bukan, karena saya nonton audisinya sama Jegel, Bang Jegel, sama Jegel, Fajar Nugra. Mungkin. Nah, nonton tuh di situ, anjir ini siapa? Bangsat, pumpang. Nah, dengan tipis-tipis Jawanya. Terus masuklah ke Suca. Lihat Nope makin. Bukan saya. Saya baru ingat, karena saya baru lihat dia tuh di panggung besar dan langsung lihat dia punya materi-materi soal anak petani. Nah itu bas-bas traktor juga kan audisi. Terus kemudian masuklah ke industri yang pengen keluar. Kita ngobrol sampai pagi pengen keluar. Oke Mas Mamat. Saya tidak akan. Tetap aja maksa. Tidak akan apa maksudnya? Tidak akan keluar. Dia pengen keluar. Ada masalah lah. Dia pengen keluar dia. Oh iya, aku ingat. Kita nongkrong lah sama-sama. Kebetulan saya di Asrama Suca. Aku ingat. Datang ngeliat manusia ini kan. Datang. Ngopi tuh jam 1 malam di PC-nya Indosiar. Mentor sama nih waktu. Enggak, bantuin. Aku bantuin aja. Jangan deh. Masih panjang gitu, ngapain ini ya. Kok itu di top loh gitu. Udah ikutin aja rulesnya apanya, ikutin aja. Abis ini kok keluar baru ini. Gitu ya Mas, tapi aku udah gini. Udah jangan ya. Janji. Siap. Iya Mas. Besok nonton tampil 2 menit. Memang anjing. Orang kaget. Orang kaget. Bahkan habis begini. Lihat jam kan. 2 menit. Closing mau tolong pakai apa? Editing apa? Editing sambung video. Nah gitu-gitu. Terus itu kan udah kencang. Suci makin gila tuh. Kamu Suca dulu baru Suci ya? Suca dulu, Suca 3 terus Suci 1X 9. Iya. Nah, terus di tour itu yang merasa kok jadi bukan anak kompetisi sih, sebebas-bebasnya gitu loh. Nah, yang kayak ini tuh akan lebih naik lagi nggak levelnya, kekencangannya, speednya? Nah, aku belum tahu Mas Mamat. Kok merasa kok itu bertumbuh sekali nggak sih, Pe? Wah, kalau itu nggak tahu aku Mas Mamat. Tapi aku pengennya tetap ada lucunya ya, penting ada lucunya Mas Mamat. Karena kalau spesial yang lain itu kayak spesial. Mat, jangan dipaksa Mat. Jangan paksa. Maksudnya sebagai pelan aja Mat. Maksudnya saya tahu tuh kamu poles dia supaya penonton kayak penasaran. Tidak ada orang mau penasaran. Tidak, saya tuh lebih ke kagum Bang. Betulan kagum nih. Iya, saya tahu. Saya juga saya sudah
kok kagum di Suca tuh. Saya tadi juga sudah polis dia kagum di, tapi khusus untuk ini nih jangan tanya. Jangan lagi. terus ya. Jangan tidak usah ya, tidak usah. Tidak ada, dia belum. Ya, ini Yang penting ada lucunya ya. Karena itu, tapi ini Mas Rahmat, aku dulu pengen bikin show itu 3 kali. Kosong isi luber. Tumpah-tumpah. Kosong itu orang kosong pasti lucu. Nah, isi itu yang kemarin menjadi dewasa itu ngayun, jadi nyantai gini. Tapi tetap yang tumpah-tumpah ini pengennya orang wow. Pengennya imajinasinya. Harapannya. Makanya kau taruh di mahkota untuk nyoba nih. Bagaimana menemukan yang luber-luber ini. Cilik. Supaya di kota gede dia hajar. Betul. Saking aku takutnya untuk tampil Jakarta itu kota ke-28. Dari 28 kota. Iya, Kota final ya. Ya, karena serem Jakarta itu. Karena aku merasa ini Bang Ari, kalau perform stand up ada abang-abangan 2 orang itu mengganggu yang lain loh. Yang lain kan nggak terlihat. Ekor mata ke abang-abangan itu. Goyang aku. Goyang, benar. Goyang aku. Benar. Final kemarin menjadi dewasa ada Bang Haji, Square Erwin aku. Segeter aku. Cerita nggak bisa lepas, goyang. Terhibur nggak ya apa? Ngapain kok fokus ke abang-abang? Mau fokus aja ke penonton. Abdur kan selalu begitu dia tuh. Bang Abdur juga gitu. Oh dia tuh sengaja kasih undangan. Kita sudah senang undangan. Habis itu taruh kita di pojok-pojok gelap. Kita mau nonton depan tidak bisa. Di atas. Di atas, di pojok-pojok gelap. Abdul itu, saya sudah tahu dia punya trik ya. Abdul ini tidak hargai kita sebagai undangan atau apa nih? Pokoknya ada pilar di depan kita itu. Biar nggak terlihat. Bukan Black Camping, apa yang saya nonton ada pilar ya? PPTJ ya? Bukan. Tidak, sebelumnya. Ya. Bukan, sebelum PPTJ. Ini apa namanya yang di Comika? Iya. Rewrite Rewrite saya nonton di sini. Begini. Kalau dia ekot ke sini saya begini. Tiang besar depan. Dia mau saya begini lagi. Kenapa kayak gitu? Dia tidak mau kita kelihatan. Enggak malu. Kayaknya dia tidak mau lihat kita kalau lagi stand up. Jadi dia taruh kita di pojok-pojok gelap. Terus ilmu hitam. Kenapa? Kita duduk di mana sih? Di luar gedung ya. Di luar. Di samping yang apa wing tapi bagian atasnya. Jadi dari pintu kan tidak mungkin dilihat ya. Pantas saya tidak lihat kalian. Anjing. Pantas tidak lihat. Orang kita di atas, dapat undangan tuh yang undangan duduk di atas. Ya habis kita ngedance, ya langsung ke samping sini. Samping ini kan samping luar. Nah, itu Bang Ari, aku nonton Ilmu Hitam, ambruk aku jadi komik no. Kenapa? Kok kamu nggak suka orang timur? Apa? Maksudnya nggak suka lihat orang timur banyak ambruk gitu? Bukan. Maksudnya lihat orang timur banyak sekali. Kayak, emang ini Bang Ari Kriting, maksudnya komik legend, iya. Bang Ari wawasan gitu. Cara menyampaikan materinya aku ini. Kayak pas nonton sampai kayak orang ini kayaknya nggak punya masalah sama orang gitu Bang Ari. Kayak baik banget loh. Misal ada itu beat dangdut gitu. Sudut pandangmu itu kayak piye Mas Man? Enggak marah-marah. Maksudnya kayak diayun dulu terus aku emang ini orang baik loh. Ya kan storytelling, dia bayarnya storytelling ya pasti ngayun dulu, nggak mungkin punchline di awal. Ya tapi kan ada orang yang kewesel terus toh di materinya. Gitu. Aku malah jadi kalem. Kalem sama secara materi aku merasa kayak orang ini iya, abang main tarik karet dari awal, santai dulu. Kalau saya itu memang tipikalnya, Nah, sabar, saya protes ya. Maksudnya kok lihat dia materi, kok merasa dia tidak ada masalah sama orang. Iya. Isi materinya semua itu soal masalah dengan satu orang. Bagaimana kau bisa bilang dia Kau tidak paham. Jelaskan Bang Ari. Coba jelaskan Bang Ari. Bukan, kau tidak paham. Iya. Yang maksud itu bukan saya tidak ada masalah dengan orang. Saya selalu punya masalah dengan sesuatu. Tapi saya tidak berseberangan. Ya, betul. Ikut. Iya, bukan. Saya itu tidak berseberangan. Memang pemilihan premisnya juga abang ada di perahu yang sama dengan premis itu. Jadi saya itu memang bukan tipikal yang ofensif. Iya, betul. Saya itu tidak butuh untuk menyerang sesuatu agar menjadi konflik dan lucu dan kayak wah kritis sekali gitu. Misalnya main eskalasi begitu. Misalnya tentang pemilihan presiden pemilihan menteri. Premisnya saya itu kan bukan kayak kenapa sih ini presiden pilih menteri nggak pernah benar, bukan, tapi kayak ini saran aja nih Pak ya. Iya kan gitu-gitu. Tapi awalnya juga itu di tengah-tengah. Yang lebih awal lagi tuh kayak apa? Bidang ini apa? Provinsi. Iya. Kan tidak langsung kayak masuk ke materi itu. Saran aja nih Pak ya. Kan premisnya apa waktu itu ya? Iya, itu langsung. Main halus juga. Iya, mainnya
Kalau saya tuh memang tipikalnya gitu, apa namanya? Menurutku sih nggak usah frontal amat untuk menemukan sebuah materi komedi yang kuat. Tapi itu style sih apa namanya? Style yang memang kita pilihannya kita. Tapi justru karena saya tapi kalau style dia memang marah-marah, justru saya tuh awal agak kencang. Iya kan? Saya tuh stand up awalnya saya tuh kencang. Yang tinggi gitu karena kan patokannya itu masih yang tinggi-tinggi semua. Lama-lama saya lebih nyaman main di tempo yang lebih sedikit poles, santai gitu-gitu ya. Yang nggak harus berkonflik sama orang gitu. Betul. Dan itu kemasannya mewah ya. Iya. Banyak ini dance sampean juga toh. Paling bagus kan dance ya. Terus terakhirnya closingnya itu ternyata yang rame-rame itu ternyata sampean jelaskan itu ternyata kenapa itu. Amazing banget. Pemain. Tapi pacing itu memang menurutku penting juga ketika kamu bikin materi gitu. Kan kamu kan imajinasimu kan, wah aku mau bikin yang luber. Nah, kalau saya sebenarnya nggak pernah ekspektasi materi itu akan jadi seperti apa. Buat saya sih yang paling utama itu adalah sense-nya aja dulu ya. Bukan, sesuatu yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan. Nah, itu. Punchline itu udah lah, ngikutin aja gitu. Yang penting ada. Aku setuju sama kamu tadi itu. Yang penting ada lucu-lucunya. Yang penting ada lucu-lucunya gitu. Jangan terlalu uraian juga. Tapi yang paling sulit itu sih, yang penting ada lucu-lucunya itu. Itu yang paling sulit sih. Saya hamil berapa jam sebelum waktu catatan hitam. Ali, ada titipan punchline ada bang, rugby kempes. Saya harus menyebutkan. Taruh di materi mana ini? Belum ada punchline. Taruh. Stand up juga sampai mendekati hari H toh? Baru ini. Ya kan tipikal kita sama, Pe. mendekati tipikal hari kita H. sama, Pe. Dan sudahlah, panggung itu dia cinta sama kita kalau kita tulus sama panggung. Betul. Kalau kita jujur sama panggungnya, artinya ketika kamu jujur itu kamu nggak expect akan melakukan apa di atas panggung. Misal nih, waktu stand up fest, aku tuh lihat yang tampil sebelum aku siapa? AB. Iya kan? Keras materinya tuh, kencang. Bene. Kuku. Saya persis sebelum Kuku, yang dia masuk dengan kaleng-kalengnya. Itu apa? Nabati. Kenceng banget itu. Kenceng banget. Ya kalau saya ikut mereka punya tempo, kenceng tinggi begitu, ngoyo lah saya. Udah masuk santai aja, kalem-kalem aja gitu. Nah, itu Bang Ari, itu gimana kalem itu? aja. Itu enggak sih, delivery kan beda-beda. Kok nggak bisa paksakan pembawaan seperti pembawaan Bang Ari menurutku. Sebenarnya menurutku tidak apa-apa, karena saya juga berubah. Karena saya juga berubah, Mat. Maksudnya. Tapi kan proses, Bang. Iya, tapi proses. Tapi memang kalau misalnya kamu ada keinginan untuk coba kalem, jangan ragu. Karena panggung itu yang akan. Yang penting kamu yakin. Jangan. Aku mau nurunin tempo, mau lebih kalem. Karena pengen, bukan. Tapi karena cocok sama materinya itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu tergantung requestnya materinya. Kalau materinya memang butuh kencang, ya kencengin aja. Jangan ragu. Ini kepala kosong kayak, ini kepala kosong nggak bakal kena. Pasti harus pace-nya tinggi. Tapi kalau misalnya tuntutan materinya, ini kayaknya materi ini nih udah lucu aja nih tanpa harus dikencengin. Ya udah coba dengan tempo yang coba dikasih santai dulu di sini gitu lah. Nah, aku salah satu kepinginanku itu Bang Ari kayak lemas-lemas ini, gitu gitu. Kayak tawanya Tapi saya tidak bisa bayangin dia lemas sih. Energinya memang full. Iya. Gitu. Jadi itu energi kayak kayak Pras, energinya memang besar di panggung. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Iya, maksudnya mungkin main 1,5 jam terus ada beberapa beat yang jangan banyak. Kok mainnya opini bercerita dengan santai bisa juga gitu loh. Kenapa kau tiba-tiba merasa kayak kok seru ya kalem-kalem gitu? Karena ini nafas Bang Ari. Kan badan makin gemuk toh. Ngomong itu gampang ini. Apa? Ngos-ngosan, tersendat gitu loh. Kayak belibet sering gitu. Wah, ini harus santai nih, harus slow ini. Kalau guguk bahaya juga nih stamina gitu. Tapi memang berarti gitu. Berarti kalau menurutku problemnya justru bukan di materi, Pe. Problemnya di stamina. Stamina ya. Kamu mau tur kan Oktober. Iya, sorry bro. Iya. Benar dong. Iya. Kamu kan mau show Oktober. Betul. Ya udah, Agustus September dietnya diatur. Olahraganya diatur, stamina diatur. Siapa tahu. Jadi tetap main dengan tempo itu tapi tidak ngos-ngosan. Iya, gitu. Tapi ini maksudnya kok
mau tanya tapi takut salah lagi. Apa? Tanya Bang Mam. Sebagian besarnya itu akan keluarga, akan diri sendiri. Oke, kita next ya. Next saya penasaran sebenarnya, penasaran. Siapa? Tidak usah dipaksa. Enggak apa-apa. Jual tiket deh. Nah itu aku kadang kalau orang beli tiket tuh sering dari 2 turku sebelumnya itu kayak ini investasi bodoh nggak ya orang-orang. Tapi alhamdulillah 2 tur sebelumnya itu selamat. Ini gitu. Wah, aku lihat yang closing kamu yang itu, yang tur sebelumnya. Ya Bang. Final di mana tuh? Jakarta. Bukan, yang sebelum yang final di Jawa di mana? Kota terakhir di Jawa, Surabaya ya. Itu yang nopen-nopen tuh. Full host. Ya. Bukan itu pas closingannya anjing orang berdiri kayak gitu. Itu emang materinya gitu. Iya. Suruh orang tak suruh berdiri. Iya, tapi kan maksudnya dengan tawa dan aplaus gitu loh. Bukan hanya sekedar berdiri terus oke, bukan lah. Bisa Mereka nurut dong. karena senang. Senang. Ya gitu. Alhamdulillah masih selamat. Aku pokoknya pengennya selamat terus Bang. Karena menurutku stand up-ku ya penting selamat lah. Jangan sampai Kita kurang. tuh stand up soalnya hitam putih. Ya, selamat atau enggak selamat. Nah itu. Karena apalagi festival kalau kurang itu mempengaruhi setahun ke depan ya secara mental. Kayak menurutku loh. Apalagi besok jambore itu langsung. Aku Kamu tampil habis Mas Popon. Wah, Kita nge-MC. Iya, enak Kita deh, nge-MC. gitu. Nah, tapi apa jualan tiketnya mulai kapan? malam ini tapi aku belum promo Instagram, podcast dulu aja. Tanggal Malam 3. ini nih? Iya, malam Tanggal ini. sudah mulai dari tanggal Ini 31 ini udah dijual. 31 Juli Agustus. Ini Juli. Ya, 2024 bisa Ya. dapatkan di mana, Pe? website Adam Jaya, adamjaya.id itu. Berarti kalau teman-teman buka sekarang pas nonton ini buka belum. Tayangnya di Jumat nih. Ya. Ya cuma 31. Belum, ini 31. Ini sekarang hari ini. Jangan lupa tanggal. 31. Iya kan? Besok tayang kan? Berarti ini sudah buka kan? Sekarang buka. Iya makanya Iya, kalau sekarang udah buka. makanya kalau teman-teman nonton Nonton video ini video sekarang, ini sekarang. buka websitenya itu sudah bisa beli tiket. Sudah bisa. Adam Jaya. Betul dong saya. ID. Sorry ya, Bang. Iya. Makanya ada protes, saya kaget kenapa protes? Saya kira belum buka ya, buka. Saya sudah. pikir sekarang bukan malam ini tayang. Iya Saya kan pikir- sekarang kalau sekarang ini pas tayang ini kamu buka itu apa? Adam Jaya. adamjaya.id. 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 Nah, itu langsung bisa ceki-ceki Ya. tiketnya Nope. Di semua kota serentak Turnya dibuka. Kadung. Serentak Serentak dibuka. jual tiket? Iya. Oke, silakan pilih kota yang terdekat dengan Ya, kalian. betul. Ini khusus untuk kota-kota pertama. Apa Ya. itu 5 kota pertama? Tuban, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Tulungagung. Nah, khusus untuk 5 kota pertama menurutku teman-teman beli. Karena justru Ya. serius, justru melihat komik yang masih Bertumbuh di panggung. iya masih bertumbuh di panggung itu menarik. Masih meraba. Iya, masih meraba itu Iya. justru juga menarik gitu Iya. karena kalian berkesempatan melihat effortnya dia. Iya. Karena kadang-kadang kalau sudah kota-kota ke 10, ke 15, Sudah jadi ke 20 itu udah Ya, jadi. Dia udah wallet Apalagi aja. ini 28 kota. Iya. Kalian tidak akan melihat usahanya lagi. Tidak akan sama kalian lihat usahanya. Ya, no effort biasanya. No effort. Heeh. Jadi untuk 5 kota pertama jangan kecil hati kayak wah ini kok semrawut. materi ini piye gitu. Tapi justru kalian akan mendapatkan pengalaman spiritualnya ketika melihat orang berusaha gitu. Iya. Penting. Dan materinya apa aja kita belum dapat Iya. kisi-kisinya ya. Ini Mas Mamat, kisi-kisi. Udah ada. Apa? Tapi ini bisa berubah ya. Oke. Awalnya aku pengen ini. Skena ambiar. Saya. Aku ini dari tadi udah bilang Mamat, gak usah dipaksa, gak usah Ya. dipaksa. Ternyata ada. Ya, cuma aku kayak Agak fucking asshole juga ya. Saya bisa merasakan bagaimana kalau di LO India sih di Sukros ya. Apalagi masih 2016 ya. gitu. Ini tentang skena ambiar. Skena ambiar. Skena ambiar aku kan kemarin ini Rame tuh, rame. Saya lihat di TikTok juga ya, tuh. Di apa? Kontenmu. Kontenku ternyata banyak pro kontra toh. Nah, itu aku mau ceritain sebelum dan sesudah dan dampaknya di hidupku toh. Sama istri gimana perasaannya punya suami orang ofensif kayak aku loh Bang Ari. Iya, Ternyata pusing juga gitu. Terus Bagus. ya itu mau aku flashback ke masa lalu sebelum ada konten-konten, sebelum ada kamera emang aku sengawur itu. Banyak yang contoh satu yang ngawur tuh aku tahu pernah mecahin genteng kosderet dan menurutku itu belum ngawur itu. Padahal itu aku segen itu di bawah kan kamarnya Bang Yudakan, Bang Indra tuh, Bang Indra Primawan. Itu aku segen, aku kayak lemas gitu. Tapi sebelum jauh itu emang sengawur itu. Zaman SMA, kuliah gitu. Terus pengen cerita adalah kenapa kayak gitu, karena aku orang kosong tolol tuh.
apalagi dikasih power ya semakin sembarangan. Jangankan aku tokoh-tokoh masuk politik ini. ya tokoh-tokoh aja. Gila, ada materi politiknya Nope. Tidak sabar sih. Materi politiknya Nope. Tuban harus melihat ini. Tuban, Tulungagung harus ini. Tuban Tulungagung harus nih, harus melihat Bombong ini bombong. Tapi penasaran sih. Itu berarti lebih ke masih berabad ya. latar belakang Latar kenapa Nope itu menjadi kayak begini ya? Menarik. Itu mosok. Maksud tuh beneran, biar orang aja yang ragu, Pe. Kenapa sih kamu yang ragukan diri? Dia tuh nah, saya mau tanya nih, ya. Pe, minderan kamu ini dari kapan? Dari dulu. Atau setahun yang kamu baru balik ke Enggak, Jakarta? dari dulu Bang Ari, dari dulu. Tapi balik ini memburu. Enggak, dari dulu dia minderan. Ya. Maksudnya dari sebelum setahun ini ya. Ya, udah. Gimana kok marahin saya? Ya. Emang anjing ya. Maksudnya minderan ini dari mana sih? Dari dulu kayak segen tuh nggak bisa hilang ke orang, padahal itu yang bikin ini kayak mati di otak itu nggak bisa. Oh, tapi saya juga begitu sampai sekarang saya tuh orangnya segan. Tapi enggak beda. Iya, segan sama minder beda lah. Nggak kelihatan segan. segan. Kita kayaknya semua orang juga ada segan-segannya sama orang lain gitu, tapi minderannya itu kayak merasa kecil sendiri gitu, kayak Itu. tidak yakin materi dia lucu, Ya. tidak yakin dia itu sosok yang lucu. Kau tau kenapa saya baru bikin special show tahun 2023 ya kemarin itu? Iya. Minder, sumpah. Saya tuh nggak pede stand up itu. Wah, serius. Padahal Bang Ari. Saya itu sangat tidak pede. Kalau saya sepede itu dan tidak minder dengan stand up, saya punya special pasti kamu sudah lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Enggak, saya tuh nggak pede dengan stand up itu. Saya tuh takut banget stand up itu. Kayaknya kok nggak pantas gitu bikin special show. Tapi abang pede dengan kakak bos? Pede. Kalau Pede. kakak bos saya yakin. Saya Kakak yakin, bos saya pede sekali. Ya, saya juga pede. Saya yang pemain, Anda sutradara, Anda bilang tidak pede, saya Saya pede, Saya tidak. gugup. Kalau untuk kakak bos, saya pede sekali. Pede ya? Karena kakak bos itu bukan saya sendiri. Bukan saya satu orang gitu. Iya. Memang saya yang tulis, memang saya yang sutradara. Iya. Tapi saya punya pemain bagus-bagus. Saya punya kru hebat-hebat. Saya punya produser juga luar biasa. Ceritanya juga, Bu. Jadi komponen-komponen ini musiknya juga luar biasa. Jadi komponen-komponen ini yang menurut saya berkolaborasi jadi bikin kakak Satu bos itu karya. saya yakin akan menjadi sebuah masterpiece. Iya. 29 Agustus 2024 di Kakak Bos. seluruh bioskop Kalau kesayangan itu saya kalian. yakin. Kalau itu saya yakin. Kakak bos. Kakak bos. Nah, Ya. kalau stand up ini kita balik lagi ke pembahasannya Iya. dia. Saya punya stand up, minder di stand up itu tinggi sekali. Tinggi sekali ya, karena satu lawan banyak orang. Iya, dan maksudnya itu kayak anjir, itu di kita sendiri loh. Iya. Karena tulisan kita, karena Iya. delivery kita. Iya. Nggak bisa kayak apa ya? Kayak misalnya kakak bos kemarin kan saya bisa kerja sama Kristo, sama Arif Brata Iya. ketika bingung, atau sama Pak Haji Arfian gitu, atau sama Pak Tepan ketika ada yang saya mau tanya gitu, atau sama Ko Ernest. Tapi ketika di stand up itu kita mau minta masukannya orang juga belum tentu dia paham kita mau bikin apa di panggung ya. Makanya itu kalau kau bilang minder di stand up, sorry bro, saya merasa saya Lord of Minder karena saya baru bikin spesial setelah 12 tahun. Itu pun saya bikin stand up spesial bukan karena saya tahu materinya saya istimewa. Karena ada yang mau saya sampaikan. Oh, karena mau ada yang saya sampaikan. Karena ada yang mau saya Nah, sampaikan. Kok kan ada yang mau kau sampaikan? Kan? Ada. Ya udah fokus di saya mau sampaikan Iya. ini, Anda dengar ya. Iya. Ada bonus lucunya. Bonus Udah. lucunya, betul. Nah, sama sekarang tuh merasa kemarin nonton story orang-orang yang spesial kok. Terus aku tak Apa pikir-pikir. itu? Itu apa? Apa? Sangar. Bangke. Nonton repost-repostan Oh, story. God sih kayak gila menurutku. ampun aku. God saya Gilbas cerita ke saya. sorry, God gila. God gila. Nah. Kalau sampai G Pamungkas bikin tour ya, Harus kalau nonton. sampai G Pamungkas bikin tour, kamu jangan sampai melewatkan nonton Ya. God. Itu menurutku itu kesempatan sekali seumur hidup untuk lihat pertunjukan seperti itu. Betul, Mas Mamat. Aku kan nggak nonton loh. Lihat repostan story-nya kayak No gimmick-gimmick bro. Ya. Semua tentang satu orang yang perform. Kalau saya kan memang materi aja kan. Saya menyampaikan sesuatu. Ini performer. Materi, tempo, Aksi panggung act out, berarti ya. aksi panggung, lighting, Ah. energinya. G Pamungkas, the best. Pantas ya namanya God ya. God. Heeh. Itu kesempatan jangankan orang lain. G Ya. Pamungkas pun belum tentu bisa mengulang itu. Menurutku. Iya. Nah, Tapi kan Gay berani apa namanya membuat itu setelah kan salah satu penampilannya Stand Up Fest. Stand Up Fest. Setelah sekian lama sebegitu luar biasanya kan. Nah, yang saya bingung itu anak satu ini adalah pencapaian itu banyak sekali. Oke, Ya. saya cerita begitu Ya. sedikit mau. ya, monggo. Siapa tahu ini memperkuat kamu Ya. untuk bikin stand up. Siap. Nasihatin Bang Ari. Iya, Bukan, ajar. jadi selama bertahun-tahun saya itu sering ngobrol sama G. Saya nggak tahu G ngobrol ini di podcast apa enggak ya, Iya. di tempatnya apa enggak.
salah satu obrolan yang pernah saya jalani dengan G itu adalah G itu juga pengen kalem. G itu kayak kayaknya enak ya stand up dengan kekuatan materi gitu, nggak harus ngoyo dan lain sebagainya. Padahal menurutku enggak G. Kekuatannya kamu itu ada di situ. Itu salah satu maksudnya yang saya rasa dari dia gitu. Nggak harus kalem-kalem itu nggak harus. Aku tuh justru nggak bisa se-powerful itu gitu. Nah pas dia stand up fest kemarin, dia tuh kayak udah nothing tulus aja lah. Saya mau dia kembali ke roots-nya dia yang dulu kan. Yang kita tahu lah di tahun 2012, 2013. Bagaimana dia energinya setinggi itu. Dia kembalikan semua energi itu, dia taruh di stand up fest dan gila itu. Orang sih rindu lihat dia seperti itu. Itu yang bikin dia kayak oke. Setelah kayak gini loh. Titik awalnya dia di sini, bulet saya gue. Muter karu-karuan. Pas balik sini, memang ini yang benihnya ini yang akan membawa dia tumbuh menjadi pohon besar. Ngeri itu. Jadi kamu kalau misalnya itu juga mungkin pikir-pikir lagi deh kalau mau main tempo lambat gitu karena siapa tahu benihnya di situ. Benihnya kamu itu di situ. Ya, betul Pak Ari. Mungkin ya. Ya, karena ini lagi bimbang juga ini mau gimana gitu. Terus ikutin flow materi aja. Iya. Saran-saran juga kayaknya kamu harus narik kamu yang dulu yang ini mulai ada di sini. Ya maksudnya yang mulai sombong. Bukan. Mulai pengen nyoba-nyoba yang ini Pak Ari, yang dulu kan kayak bunyi-bunyian apa-apa gitu, itu pengen ku tinggalin Mas Mamat. Terus karena merasa kayak ngapain sih begitu-begitu. Ya, kayak tolol banget. Komik kok nggak ada isinya, itu apa toh ngono. Saya sempat itu kayak begitu. Krisis identitas gitu. Saya sempat kayak apa delivery saya mau pakai bahasa Inggris gitu. Gimana? Mending Anda pakai bahasa bau-bau. Vanuatu. Kaget. Duet kalian gimana? Duet apa lagi nih? Tiba-tiba aku kan suka bikin lagu daerah kan. Dia juga pakai bahasa Jawa, perpaduan. Tiba-tiba duet. Orang lagi pusing yang lain. Pusing ini. Dia musisi juga, Pak. Iya, betul. Saya kan bukan musisi. Udah tinggalin skena musik dulu. Fokus di stand up dulu. Fokus ini dulu, karena kan musiknya happy-happy. Tapi pasti di otak udah ada dong lirik-lirik dan nada-nada. Ada target durasi nggak? 1 jam aja ini. Yang ini tuh stand up spesial 1 jam aja Pak. Ada musiknya nggak? Musiknya. Nah, menarik loh itu. Menarik itu. Pengennya gitu, pengennya ada sesuatu yang baru gitu, fresh. Masuk pakai campur sari. Nah, itu. Tung tak glung. Masuk pakai dance. Tung tak glung. Neng tawa ngonolin ayo aku ngenteni kamu masa gitu bagus masuk dengan papanya sedikit papa sedikit Oke. Sukses ya. Amin Mas. Semoga 28 kota energinya terjaga, itu yang paling penting sih. Cek itu, apa itu yang terbanyak itu tur manusia stand up comedy di Indonesia. Cek dulu. Saya kok kayak belum pernah tahu ada yang lebih dari 20 ya. Iya sih. Mas Panji 24. Berarti kau yang terbanyak dong. Tapi ada worturnya berapa gitu? Iya, sudah sama dunia kan. Ya. Di Indonesia yang mengelilingi kota-kota di Indonesia sampai 28 baru kamu mungkin. Muri nih aku. Serius ini baru kamu. Didaftarin ke Muri aja. Emang ngawur aku. So quantity ini Bang Ari. Nggak apa-apa. Itu kan menjadi sebuah catatan kan bahwa di tahun 2024 yang punya tour dengan kota terbanyak, Nope, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kalian menjadi penonton-penonton yang ikut mencatatkan sejarah Nope dan menjadi bagian 28 kota itu kalian menjadi salah satu bagiannya. Kalian juga tercatat sebagai mungkin jumlah akumulasi penonton terbanyak stand up comedy. Amin, mudah-mudahan. Iya, maksudnya kalau satu kota 500 lah kali 28 banyak bro. Iya. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Siapa tahu mencatatkan jumlah penonton terbanyak juga. Terbanyak juga sebagai akumulasi ya. Sukses Pe. Semoga materinya cepat selesai. Terus kemudian juga tadi yang Bang Ari bilang tuh stamina. Boleh itu biar untuk mendongkrak performanya. Bang. Oke, bisa beli tiketnya di adamjaya.id. Sekarang ini silakan buka adamjaya.id, pilih kota kalian yang disinggahin Nope. Oh misalnya Tulungagung ya pilih Tulungagung.
Banyak, ada 28 kota ya. Kalau tidak ada juga di kotanya kalian, coba cek-cek kota terdekat. Kota terdekat Siapa tahu kan mau bisa sambil motoran, wisata apalagi gitu. wilayah Pulau Jawa kan tersambung Iya, semua bisa. kan. Dan jangan lupa juga teman-teman 29 Agustus 2024 ada debut sutradara layar lebar dari Ari Keriting dengan film Kakak Bos. Ada saya juga main, teman-teman juga, dan ada banyak lagi seniman-seniman dari Indonesia Timur ya. Iya. Berkolaborasi. Dan saksikan terus konten-konten kita pastinya ya di Kax Production. Like, komen, and subscribe ya, share juga boleh. Oke. Jangan lupa kita ketemu lagi di Mari Kemari, Mari ke Mamat Ari.